Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah baik sekali. Ya, ngomong-ngomong kemarin saya baca pesan WA dari Bu Prati, Ibu ingin berbincang-bincang ya Bu ya, tentang bagaimana mengcoaching guru dalam supervisi akademik gitu ya Bu ya. Benar, menurut saya. Saya itu kan diberi mandat Mbak saya untuk Mas kemarin kan minta saya untuk bisa bantu coaching dalam supervisi nanti baik pada saat observasi maupun pasca observasi. Lah saya itu kan pengen minta pendampingan ke saya itu bisa merencanakan kegiatan secara itu gimana? Oke Bu, berarti tujuan perbincangan kita tentang coaching supervisi akademik ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa yang Bu Prati ingin ketahui? Atau prinsip coaching itu apa yang Bu Prati ketahui selama ini? Sepengetahuan saya ya Mbak, bahwa prinsip coaching itu kan ada 3 gitu ya. Yang pertama kan present, itu artinya bahwa kita sebagai coach itu kan harus mampu hadir sepenuhnya gitu ya terhadap coaching, bisa fokus lah jadi pembicaraan yang nanti saya lakukan dengan coaching. Selanjutnya mampu mendengar secara aktif dari setiap percakapan, jadi saya kan harus bisa menangkap apa yang dikatakan coaching. Yang ingin saya harapkan itu apakah seorang coach itu harus mampu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Mbak? Iya benar Bu Prati. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Prati kembangkan dari prinsip coaching tersebut? Kayaknya saya perlu bantuan dari Bu saya itu bisa nanti saya diobservasi Mbak. Apakah saya dapat mengembangkan potensi dalam mendengar aktif atau kemampuan bertanya saya pada coaching. Oke, jika saya bertanya yang paling spesifik ingin Bu Prati kembangkan dulu itu yang mana? Prinsip saya mungkin kalau yang mendengar nanti saya lewat alur percakapan mungkin saya otomatis masih bisa saya lakukan ya Mbak. Tetapi yang ini loh, yang menyusun pertanyaan bobot ini kayaknya saya kok kurang mantep ya Mbak. Iya, benar sekali Bu Prati. Lalu indikator ketercapaian tentang tujuan kemampuan bertanya itu yang seperti apa yang Ibu inginkan? Ya mungkin kemampuan dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengeksplor potensi coaching dalam menggali ide dan gagasan coaching yang Mbak. Model pertanyaan harus berbobot dan tentunya harus bisa dijawab coaching itu sehingga dia itu nantinya kan banyak eksplor pemikiran, keterangan yang nantinya coach saya selaku coach itu kan bisa menangkap secara detail data-data yang bukti-bukti yang ada pada coaching. Iya, kalau boleh saya tangkap dari keterangan Bu Prati tadi, Ibu ingin membuat pertanyaan yang bisa membuat coach dapat mengeluarkan ide-ide gagasannya, terbuka gitu ya Bu ya. Kemudian juga mampu menjelaskan secara detail sesuai data dan bukti kegiatan yang dilakukan coach. Begitu, Ya, begitu betul, Bu Prati. mantap sekali Mbak. Saya mohon bantuan masukannya ya Mbak saat nanti saya diobservasi. Iya, siap Bu Prati. Senang sekali kalau bisa membantu Bu Prati. Oh ya, apakah Bu Prati sudah mengetahui rubrik penilaian supervisi? Rubrik kayaknya sudah Mbak. Oke, pasti Bu Prati sudah siap ya untuk membantu guru yang hebat ya. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya nanti saat akan bincang-bincang dan butuh referensi. Oh iya Bu, nanti kalau Ibu sudah menerapkan coaching, supervisi akademik, baik pra, observasi maupun nanti pasca, saya berharap kita bisa coaching kembali nanti untuk umpan baliknya ya Bu Prati ya. Pasti asik nanti dapat pengalaman seru ketika melakukan coaching. Oh ya, saya juga pengen mendengarkan cerita nih dari Bu Prati. Nanti berarti kita bisa ketemu lagi setelah ini ya Bu ya. Ya pasti Mbak saya. Oke. Saya butuh pendampingan dari Mbak saya setelah saya lakukan coaching dengan coach saya. Itu ya. Oke. Ya demikian. Ya nanti kabar-kabar ya Bu ya. Nanti bisa kita WA lagi. Terima kasih ya untuk percakapan hari ini ya Mbak Cahya. Iya, sama-sama Bu Prati. Semangat, sukses selalu. Sedang ada kegiatan apa hari ini? Saya ingin bincang-bincang dengan penjenengan. Gimana Mbak? Selamat pagi juga Bu Prati. Wah kebetulan sekali saya tidak ada kelas hari ini, jadi saya siap nih ngobrol-ngobrol sama Bu Prati. Oke, baik. Tujuan kita ngobrol hari ini kan tentang kegiatan supervisi akademik nih Bu. Kebetulan saya kan diberi mandat kepala sekolah untuk mensupervisi penjenengan. Untuk jadwalnya kayaknya sudah di-share di grup WA kemarin. Sudah tahu ya? Oh iya. Oh iya, saya sudah membacanya Bu. Begitu saya melihat, saya mensupervisi
supervisi Bu Prapti, saya langsung tenang dan nyaman Bu. Wah, saya tersanjung mendengarnya. Emang gimana Bu? Ya sebenarnya yang lain juga tidak apa-apa sih, tapi saya merasa sudah kenal dengan Bu Prapti dan dekat sekali. Seorang yang sabar dan baik. Enak kalau diajak ngobrol, sangat inspiratif, dan kalau konsultasi tidak pekewok itu loh Bu. Wah, saya jadi tersanjung terus ini. Jadi saya mau tanya nih Mbak, memang hakikat prinsip korps itu kan tidak boleh membuat guru takut ya, karena prinsipnya adalah kita harus menjaga kemitraan. Tujuannya kan lebih pada bukan ngejudge ya, bukan menghakimi penilaian itu kan enggak, tapi lebih pada meningkatkan potensi guru dan pengembangan kompetensi selanjutnya dari guru yang supervisi itu. Baik Bu, saya juga menyambut baik hal tersebut Bu. Terus kira-kira saya besok akan memilih kelas yang gimana Mbak? Saya mengajar kelas 1 Bu sebagai tempat supervisi saya. Kebetulan saya wali, jadi saya sudah mengetahui betul anak-anak memudahkan tujuan model atau strategi pembelajaran yang cocok untuk siswa saya sudah rencanakan. Oh ya, bisa diceritakan lebih lanjut untuk bagaimana model pembelajaran di kelas berapa itu? Kelas 1 Kelas 1 ya. SD Itu kan langkah-langkahnya itu agak detail itu ya, karena kelas 1 kan masih kecil Mbak. Bisa diceritakan? Saya di sini ingin mengembangkan potensi anak itu mengenai tentang penjumlahan yang kurang dari 20 dengan pembelajaran secara nyata, mengajak anak-anak keluar. Real Itu, teaching itu ya. Dan dengan mengembangkan anak yang belum bisa Bu, dengan menambahkan jam pelajaran maksudnya itu, kalau ada yang belum bisa. Oke, jadi model tersebut apakah itu sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpihak pada siswa? Saya kira sudah Bu, karena kan kita menyesuaikan pembelajaran kelas 1 itu kan harus menggunakan benda-benda konkret. Nah, kita kan langsung dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Di luar kelas biasanya anak-anak lebih suka. Jadi sumber belajarnya kan tidak harus teks gitu ya, tapi yang diajak keluar gitu ya. Ide yang bagus sekali Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa tujuan saat pembelajaran besok ini Bu Tuti itu kan mau tadi ya menerapkan model kayak real teaching ya, jadi anak diajak keluar gitu ya, benar-benar nyata yang bisa membuat teknik berhitungnya itu lebih nyata gitu ya Bu ya. Selanjutnya apa indikator ketercapaian dari tujuan proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan? Kelanjutannya yaitu penilaiannya, yaitu nanti kan penilaiannya bisa dengan sikapnya dulu untuk mengetahui apakah sudah bisa atau belum pembelajarannya. Anak-anak diajak langsung ke luar tadi ruangan, karena kan kelas 1 itu kan harus yang nyata. Abstrak itu kurang dipahami ya, sama diberi penjelasan yang lebih. Jadi nanti kan Bu Tuti juga akan menyusun ya Bu ya satu kriteria, ini anak ini sudah paham atau belum gitu ya, diajak keluar, kemudian nanti akan mengamati satu persatu, dan nanti kalau yang belum paham tadi dikasih pembelajaran tambahan gitu ya, untuk anak-anak didampingi secara khusus gitu ya, untuk anak-anaknya betul itu. Lalu instrumen itu atau pengukuran itu mesti akan untuk mengukur keberhasilan siswa ya Bu ya? Iya Bu, untuk mengetahui keberhasilan siswa ya. Wah kayaknya sudah lengkap nih Bu untuk perencanaan yang sudah Bu Tuti susun itu ya, sebagai langkah perencanaan. Dan nanti saya lewat lembar pengamatan saya siap untuk memantau dalam observasi terakhir ya di pasca refleksi atau umpan balik
Jadi rencana observasinya di kelas 1 ya Bu ya? Ya, kelas 1. Ya. Oh. Nanti kita mau ketemu ya toh? Kita ketemu hari Rabu besok ya Bu, jam pertama. Tapi enggak kayaknya. Sebentar. Saya lihat dulu ya. Oh iya. Berarti nanti jadwalnya ada juga. Saya juga kosong. Jadi nanti kita bisa ketemu pas jam itu. Jadi deal ya, kita akan ketemu observasi di hari Rabu ya. Oke Mbak, terima kasih untuk perbincangan kita di kerah observasi ini. Sama-sama Bu, saya jadi lebih mantap dalam pembelajaran besok. Ya baik. Jadi semangat ya. Ya Bu, Besok terima ketemu hari kasih. Rabu. Ya. Selamat pagi Bu Tuti. Selamat pagi juga Bu Prati. Ya, kita ketemu lagi ya di saat kegiatan observasi ini. Sudah siap untuk diobservasi? Alhamdulillah, mudah-mudahan siap Bu, pasti siap. Yes, yes, ya. Siap. Baik Bu, silakan nanti dimulai. Kira-kira tadi kita jam berapa? Jam ke-4 setelah agama. Jadi masih ada waktu Iya, ya iya. untuk persiapan ini. Nanti seperti kesepakatan saya akan mengamati, mencatat dan mendengarkan segala kegiatan yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas itu dari awal sampai penutup sesuai dengan data atau lembar pengamatan yang telah tersedia. Jadi Ibu saya akan berusaha fokus pada arah pengembangan yang sudah Ibu sampaikan pada saat dulu pra observasi. Jadi nanti bisa membantu tujuan-tujuan dan harapan Ibu saat kegiatan pembelajaran supervisi ini. Semangat ya Bu. Oh ya, boleh saya lihat RPP-nya sekali lagi Bu, bagaimana persiapan Ibu? Oh iya, iya. Kegiatan urutannya ya Bu ya nanti ya, sesuai dengan kemarin. Langkah-langkahnya, penutupnya, oke. Sampai lembar pengamatan oke ya. Terima kasih. Semangat ya Bu. Ya, Kita semangat. ketemu nanti di saat observasi. Terima kasih ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, lihat nomor 1. Hidup
Boleh berjalan. Ini dihitung ada berapa pot? Ya, ini boleh berjalan. Ini dihitung ada berapa potnya? Ya. Ya, berarti ketiga. Di sini ada berapa? Boleh berdiri. Ya. Ya, boleh. Buat 5 saja ya. Ya. Alhamdulillah ya Bu, kegiatan pembelajaran sudah Bu Tuti lakukan tadi pada saat proses pembelajaran di kelas, dan saya mau bertanya gimana perasaan Bu Tuti? Alhamdulillah sudah plong Bu. Saya jadi lebih percaya diri berkat coaching yang saya lakukan dengan penjenengan. Syukur, alhamdulillah saya senang mendengarnya. Menurut standar atau kriteria pada lembaga pengamatan atau logika yang sudah Ibu pahami sebelumnya, kira-kira hal-hal apa yang sudah Ibu capai dan yang masih membutuhkan peningkatan, Bu? Menurut saya itu model dan strategi, yaitu strategi secara menampilkan benda tadi Bu, secara langsung ya secara real yang saya terapkan sudah cukup efektif untuk dapat menarik interaktif anak-anak. Terbukti banyak anak yang aktif dalam pembelajaran dan anak itu mau mencari benda-benda yang ada di sekitar juga, tidak hanya di depan kelas, tetapi dia mau mencari di depan kelas yang lain untuk menghitung benda-benda yang mereka lihat Bu. Iya, saya lihat tadi di saya observasi ternyata ya asik juga ya mereka berlari sana berlari seperti yang mengeksplor ya. Bahkan tadi semua hijau Bu dan tertawa-tawa. Ada kompetensi yang masih perlu ditingkatkan Bu sehubungan dengan kemampuan potensinya? Yang ingin saya tingkatkan itu kemampuan dalam kehidupan sehari-hari menjumlahkan benda yang kurang dari 20 itu Bu. Karena kan sama yang itu anak yang belum paham diberikan les tambahan atau jam pelajaran di luar waktu pengajaran. Kira-kira perlakuan apa nanti Bu selanjutnya akan Ibu lakukan untuk anak tersebut? Anak yang kurang memahami itu dilakukan lebih pendekatan Bu. Personal, personal. Tapi sama juga dengan pendekatan sama orang tua juga. Selama ini Bu Tuti juga melakukan privat gitu. Kita lanjutkan pembicaraan kita ya Bu. Menurut Bu Tuti, kemampuan refleksi seperti apa yang Bu Tuti akan inginkan? Kemampuan mengevaluasi diri baik saya selaku guru maupun siswa dalam memberi komentar terhadap pembelajaran yang berlangsung. Seberapa besar pengaruh refleksi itu terhadap pengembangan diri? Ya besar juga Bu. Dengan mereka mampu mengevaluasi kegiatan pembelajaran secara jujur, tentu akan memberikan umpan balik pada saya untuk bisa memperbaiki kesalahan atau kekurangan saya. Oh iya, saya pikir saya mungkin harus buat seperti form ya Bu, atau mungkin bisa simbol-simbol karakter sebagai respon pembelajaran hari itu ya Bu. Kayaknya asik juga, saya jadi tahu perasaan mereka setelah saya ajar. Wah bagus sekali Bu idenya, nanti bisa diterapkan tuh Bu. Dengan karakter wajah pasti kan akan
membuat anak-anak juga terkesan dan menyenangkan ya pastinya. Saya membayangkan gambar-gambar karakter wajah variasi ya Bu. Wah, saya jadi menemukan ide kreatif nih Bu dari kucing ini. Saya juga Bu bisa belajar dari percakapan ini terhadap Bu Tuti juga. Saya akan coba terapkan nanti di kelas saya Bu. Kayaknya kalau berhasil bisa jadi bentuk best practice, pengalaman praktik baik dalam pembelajaran ini ya Bu. Ya pastilah, selamat dicoba aja Bu ya Bu. Sangat menarik dan pasti akan membantu dalam pengembangan diri penjenengan dalam menulis karya ini. Sekali lagi terima kasih ya Bu untuk supervisi ini. Saya jadi tambah semangat dan bisa melihat kelebihan dan kekurangan serta termotivasi untuk terus mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Ya sama-sama Bu. Memang coaching ini bermanfaat untuk semakin memberdayakan seseorang. Jadi kan tadi sudah membuktikan. Lanjut saja Bu perjuangannya. Supervisi ini sudah lengkap semua ya Bu Tuti. Saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih ya Bu, sangat menyenangkan dan luar biasa percakapan kita ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, sukses selalu ya Bu. Sama. Halo Bu Prati, ketemu kembali nih dalam kegiatan umpat balik, kegiatan supervisi akademik. Pasti ada cerita yang menarik dan menyenangkan ya Bu ya. Gimana perasaan Ibu? Betul Mbak Cahya. Saya sangat senang nih selama coaching ya. Ternyata banyak hal yang justru saya tuh malah belajar banyak dari Bu Tuti. Pengalaman-pengalaman baru saat saya mengadakan observasi coaching pada Bu Tuti. Ya, gimana pengalaman barunya Bu Prati? Ya saat pra observasi itu saya kan bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan ataupun juga penggalian kompetensi apa yang ingin ditingkatkan dari Bu Tuti. Bu Tuti kan mengatakan bahwa dia itu ingin dieksplor bagaimana dia itu nanti bisa membelajarkan satu metode kayak real teaching gitu loh. Kan dia guru matematika, terus anak-anak itu kan diajak untuk menghitung benda-benda nyata di lapangan di depan kelas, sehingga mereka itu kan aksi langsung ya dalam penjumlahan atau anak-anak yang di dunia kelas 1 tuh saya lihat waktu observasi tuh lucu-lucu gitu ya. Pertama mereka lari sana lari sini sangat asik sekali, dan ternyata juga pada pasca refleksi ataupun umpan balik itu juga mengatakan bahwa dia itu ternyata mau melakukan suatu metode jika ada anak-anak yang masih tidak bisa melakukan seperti temannya. Bu Tuti itu sampai dibela-belain mau ngelesi sendiri itu loh. Mau tambahan privat itu sendiri di sela anak-anak lain pula, dia masih itu dengan anak itu memberikan pembelajaran itu kan sangat luar biasa. Bahkan dari refleksi tadi dia akan membuat satu refleksi siswa yang membuat karakter wajah dan nanti tindak lanjutnya membuat best practice. Wah, sangat berkesan sekali. Luar biasa ya Bu Prati ya. Saya mendengar cerita Bu Prati tadi luar biasa sekali ya, hasil dari apa yang dilaksanakan oleh Bu Tuti. Berarti kekhawatiran Bu Prati di awal tadi yang tadi sempat diragukan ya Bu ya, bahwa kemampuan bertanyanya itu ternyata sekarang terbukti bisa lebih baik gitu ya Bu ya. Iya benar Mbak, itu kan lewat evisan jenengan juga ke saya ya, yang setelah saya praktekkan ternyata bisa menghasilkan jawaban-jawaban coaching itu yang bisa mengeksplor gitu banyak pengalaman, kemampuan, dan ternyata jika kita menggunakan pertanyaan berbobot itu coaching kan lebih nyaman ya, terbuka dan menceritakan segala sesuatu yang dia rasakan, pemikirannya bisa dia ungkapkan gitu secara jelas kepada saya sebagai coach. Iya, tentu saja ya Bu Prati. Apalagi kalau didukung dengan data dari hasil observasi itu ya Bu ya. Pasti coach akan tergugah nih untuk menjelaskan dengan argumentasinya dan bisa membuat evaluasi sekaligus refleksinya tadi untuk memperbaiki ke depannya seperti apa. Bahkan bisa tadi membuat tindak lanjutnya ya Bu ya. Luar biasa untuk kegiatan selanjutnya lagi bisa sampai ngelesi privat tadi ya Bu ya. Benar begitu ya Bu ya. Benar sekali, Mbak Cahya, tepat sekali. Ya, jadi menurut Ibu supervisi akademik dengan coaching ini seperti apa Bu saat ini?
Ternyata saya sekarang menjadi sadar Mbak Jaya bahwa ternyata ini ya, saya juga sadar langsung terima kasih juga Bu Kepala saya beri kepercayaan saya sebagai coach yang memberikan saya sebagai supervisor kepada bertanya pada coach saya tentang pengalaman dia. Bahkan ternyata supervisi akademik itu kan tidak sekedar kita itu kan nilai persuasi nyentang-nyentang gitu ya. Ternyata kan dari dibalik peristiwa supervisi ini kan kita pun bisa belajar banyak tentang hal-hal kemampuan potensi yang bisa dikembangkan oleh coach di dalam dia berpikir, berrefleksi, dia bisa mengembangkan potensinya. Oh, kok aku ada kelemahan di sini, ada kelebihan dan kekurangannya itu dia tersadar untuk memperbaiki, mengevaluasi sendiri gitu loh, menemukan jalan pemikirannya untuk menutup kekurangan tapi dengan aksi nyata gitu ya. Bahkan sampai tindak lanjut pengembangan dirinya pun dia bisa ceritakan sebagai wujud refleksinya itu Bu Jaya. Biasanya di situ ya biasanya saya menemukan arti supervisi akademik itu. Hebat sekali Bu Prati. Selamat ya Bu ya, jenengan sudah menjadi coach yang luar biasa. Sukses terus berkarya dan membangun anak-anak ke arah yang lebih maju dan berkualitas. Hebat Bu. Amin. Terima kasih Bu Jaya. Sukses juga untuk jenengan ya Bu Jaya. Sama-sama.